Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol lonceng merahnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang kuntilanak berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Kuntilanak, sosok ini sangatlah familiar dan terkenal sekali sebagai sosok makhluk gaib yang begitu menakutkan. Kuntilanak adalah hantu berasal dari sosok arwah penasaran perempuan yang meninggal dengan keadaan kondisi tidak wajar. Biasanya ya kan, dikarenakan kecelakaan bunuh diri, misal gantung diri, karena perkosaan lalu dibuang jasadnya, karena dianiaya, dibunuh dalam keadaan hamil dan anak di dalam kandungan tersebut belum sempat lahir, dan sebab-sebab yang tidak wajar lainnya. Tentunya dalam kondisi tidak wajar itulah kuntilanak memiliki rasa benci, rasa dendam, dan rasa penasaran yang sangatlah dalam, melekat sekali di dalam diri mereka. Kuntilanak sangat jahil dan suka mengganggu manusia ketika lewat di jalanan yang sepi dan gelap sekali, dengan cara menggoda manusia yang lewat dengan menyamar menjadi wanita cantik, minta diantarkan ke rumahnya. Ternyata setelah tiba di tempat, tiba-tiba kuntilanak itu menghilang. Tahu-tahu ternyata dilihat kuburan. Kadang juga tiba-tiba kuntilanak ikut menumpang di jok belakang di dalam mobil. Ketika dilihat di spion dalam mobil ada kuntilanak, dan tiba-tiba kuntilanak itu menghilang dalam sekejap. Bahkan ada juga kejadian langsung ikut naik membonceng sepeda motor tanpa disadari. Tiba-tiba terasa berat sekali, seperti ada yang menumpang di belakang. Tapi dilihat tidak ada yang menumpang sama sekali. Bisa jadi itu adalah tanda ada kuntilanak yang ikut menumpang dan membonceng di sepeda motor. Jadi hati-hati selalu ya kan. Kuntilanak ada 3 jenis tingkatannya. Tingkatan biasa kuntilanak putih, tingkatan menengah kuntilanak merah, dan tingkatan yang teratas diduduki kuntilanak hitam. Kuntilanak putih wujudnya seperti perempuan dengan wajah pucat, seram, rambutnya panjang terurai ke bawah dengan pakaiannya mirip daster berwarna putih panjang. Kadang ada kotoran tanah membekas di pakaiannya yang putih menutupi tubuhnya. Aromanya mirip seperti bunga kamboja. Kuntilanak merah wujudnya seperti perempuan dengan wajah yang seram, dengan taring tajam di sisi mulutnya. Rambutnya panjang terurai ke bawah dengan darah di mulutnya, dan badannya bisa melengkung terbalik. Berjalannya merangkak cepat sekali dengan kuku-kukunya yang sangat panjang tajam sekali di tangan dan kakinya. Dengan pakaiannya mirip daster berwarna merah darah panjang menutupi tubuhnya. Aromanya seperti bau amis anyir menyengat sekali. Kuntilanak hitam wujudnya seperti perempuan dengan wajah seram sekali, dengan taring di mulutnya berlumuran darah menetes. Rambutnya panjang
agak acak-acakan, terurai ke bawah. Kukunya sangat panjang, tajam sekali. Dengan pakaiannya mirip daster berwarna hitam legam kumal, lusuh panjang menutupi tubuhnya. Aromanya berbau wangi, bercampur gosong terbakar dan amis busuk anyir, menyengat tidak karuan baunya. Untuk kuntilanak hitam ini dipastikan ada sosok lain, biasanya jin kafir jahat yang tingkatannya tinggi, yang ikut menumpangi sosok kuntilanak hitam ini sebagai pengendali utama yang mengendalikan hantu kuntilanak ini, sehingga kekuatannya sangatlah lebih kuat sekali, lebih tinggi levelnya dibandingkan kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Kuntilanak hitam sangatlah jarang ada dan jarang sekali muncul kehadirannya, biasanya berhubungan dengan tumbal atau pesugihan. Kuntilanak juga bisa menyukai sosok manusia, yaitu pria. Bahkan jika mereka menyukai pria, kuntilanak itu akan selalu hadir di setiap malamnya, menemani, duduk di sampingnya, kadang sambil mengelus-elus rambut pria itu ketika sedang tidur. Bahkan jika sosok pria itu disukai oleh kuntilanak, dipercaya sangatlah sulit mendapatkan jodoh. Bahkan jika pun mendapatkan jodoh dan menikah pun akan sering bertengkar terus-menerus, tidak harmonis dan bisa mengakibatkan perceraian. Sosok kuntilanak biasanya digunakan menjadi sebuah medium oknum para dukun santet untuk menyantet, meneror korban yang dituju, bahkan bisa digunakan oleh oknum dukun jahat untuk pelarisan usaha, pelarisan dagang, dan mematikan usaha orang lain. Dan biasanya kehadiran kemunculan para kuntilanak ditandai dengan berbau bunga kamboja, bau amis anyir, bau busuk gosong. Kemudian biasanya setelah dengan tanda-tanda bau seperti itu, masih dilanjutkan ada suara tawa melengking tinggi dan menangis dalam jeda waktu yang singkat bisa berganti. Kalau suaranya keras berarti dia kuntilanak jauh, kurang lebih dalam jarak 100 meteran. Kalau suaranya pelan berarti dia dekat sekali di belakang kita. Mengapa kuntilanak suka tertawa melengking, tiba-tiba bisa berganti menangis, meraung-raung penuh kesedihan? Karena dia kuntilanak merasa dirinya lah yang paling cantik sekali, dan tiba-tiba dia merasa dirinya sangatlah menyesal perbuatan yang dialami dan terjadi semasa hidupnya. Bahkan cenderung memiliki rasa dendam berlebihan terhadap orang-orang yang menyebabkan kematiannya. Kuntilanak kalau berjalan tergantung tipenya ya kan. Biasanya mereka lebih suka duduk nangkring di atas pohon, suka melayang, tahu-tahu kadang berpindah tempat tiba-tiba, suka di atas lemari, duduk nongkrong, suka merangkak terbalik, kadang suka menimang-nimang bayi di atas pohon, kadang sambil berdiri, sambil menyanyi senandung lirih pelan, menyanyikan lagu Nina Bubuk hanya nadanya saja, tidak dengan liriknya ya kan. Tentu itu membuat bulu kuduk pasti merinding jika mendengarkannya secara langsung. Kuntilanak dipercaya juga suka menghisap darah di area tengkuk leher ya, hampir mirip vampir Dracula untuk jenis kuntilanak tertentu. Biasanya kuntilanak merah dan hitam, kalau kuntilanak putih jarang sekali ya melakukannya. Kuntilanak suka berada di pohon yang dingin auranya,
seperti misal pohon randu, pohon waru yang agak condong ke kanan atau kiri, pohon kamboja, pohon nangka, pohon beringin. Kadang suka di bangunan yang beraura dingin, seperti bangunan kuno, gedung kosong tak berpenghuni, lorong-lorong gelap pojok ruangan, di tangga, rumah kosong atau tempat yang ada tragedi berdarah. Kolam renang tak dipakai lagi, dekat sungai, dekat kolam atau sendang, dekat pinggiran danau atau telaga, di hutan yang jarang didatangi orang. Untuk menangkal kuntilanak ada berbagai cara. Cara itu adalah dengan doa. Doa adalah sarana penangkal yang terbaik sekali. Dan berdoalah dalam kondisi apapun, baik ketika mau berpergian kemanapun, mau tidur, dan dalam melakukan hal apapun. Dan jika beragama muslim, tentu doa ayat kursi lah paling mujarab sekali sebagai penangkalnya. Wanita dalam kondisi hamil paling sangatlah rentan diganggu dan dicelakai oleh kuntilanak. Bahkan dipercaya dapat mencuri janin, apalagi jika kehamilannya sudah usia tua. Oleh karena itu kan, jika ada perempuan hamil, biasanya diberikanlah cemiti, jarum, bawang merah atau berambang, dan jahe untuk dibawa digembol kemanapun saat berpergian. Bisa ditaruh di tas atau kantong kecil. Dan jika sudah melahirkan bayinya, biasanya diberikan gunting dan cermin di sebelah bantalnya. Bayi tertidur atau ada. Tentunya kuntilanak juga sangat takut sekali dengan paku. Yang dipercaya paku itu bisa ditancapkan di ubun-ubun atau di leher tengkuk mereka para kuntilanak. Dilakukan oleh orang yang linuih, benar-benar mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga bisa menaklukkan kuntilanak itu. Jadi, oleh karena itulah banyak sekali yang sudah mengalami sendiri kejadian-kejadian tentang kuntilanak. Tentunya kita sebagai manusia wajib untuk selalu berusaha dan berdoa, meminta perlindungan dari segala makhluk gaib jahat hanya kepada Allah Sang Pencipta. Dan dengan doa yang kita panjatkan selalu dalam kondisi apapun, itulah kita bisa terlindung dari segala mara bahaya apapun, baik gangguan makhluk gaib jahat apapun, dimanapun kita berada. Hanya karena Allah lah satu-satunya yang bisa menolong dan melindungi diri kita dalam hidup ini, di dunia ini. Demikianlah ya guys, penjelasan semuanya tentang kuntilanak. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan kuntilanak ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.